baca. 1,3 juta dolar per botol. Jadi kalau 1,3 juta dolar, berapa sekarang 1 dolar, bro? 18,5 miliar. Ini bukan saya yang tulis loh. Gak usah, ambil aja, baca sumuk. Tapi sumuk yang asli ya. Jadi kalau sumuk yang asli ini, saya usulkan ke Pak Panji. Nanti cari waktu ya, saya datang apa-apa deh. Ini bahan bakunya gaharu, cendana, baru nilam, itu kasturi, pokoknya yang mahal-mahal. Jadi kalau gaharu itu sekitar 750 juta per kilo. Bisa kita tanam di sini. Baru mawar sekitar 550 juta per kilo. Yang mahal-mahal. Memang orang Arab ini kaya-kaya. Kita nggak cocok pakai ya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Dan bukan cuma itu. Saya pernah cari-cari parfum yang dipakai oleh si Ratu Elizabeth sama Lady Di. Itu Hermes Favro. Saya buat sendiri. Jadi parfum saya buat sendiri. Baju pun merek saya sendiri kan. Ah, sendal pun merek saya sendiri. Misalnya saya bikin sepatu. Saya beli kulit dari Benny Carlos Spanyol. Nanti saya buat di Indonesia. Saya putih, saya tiru. Tukang nyontek saya. Nyontek itu bagus. Jadi saya buat di Indonesia. Misalnya ada orang pakai Hermes. Hermes kan miliaran. Lalu kalau kita beli bahannya dari katakanlah Benny Carlo, kita lihat di Milan, kita foto, kita buat di Indonesia. Tapi bukan Hermes bikin. Ada baju saya bermerek juga. Jadi itu, jadi bahannya sama, cuma merek enggak sama. Itu aja. Jadi itu yang saya maksud. Kenapa kemarin saya bilang Panji Gumilar itu ada empatinya dengan saya, ada frekuensinya sama dengan saya. Dia cinta Indonesia, saya juga cinta Indonesia. Seperti saya bilang sama kamu kemarin, dakwah itu bukan mesti seperti kamu kalau di masjid, bapak ini kalau di gereja, bukan itu. Kamu bikin ini dijual oleh orang Zaitun, saya kan sudah dakwah, betul nggak? Kita belajar misalnya, ada tadi yang bertanya, apa aja yang hasil penemuan bapak itu? Salah satu menemukan dompet yang hilang. Kenapa? Saya dari tahun 86 sampai sekarang meneliti. Sampai krem saya pun buatan saya sendiri. Penghitam rambut, penumbuh rambut, buatan saya sendiri. Baju merek punya saya sendiri. Sepatu sendiri, ikat pinggang sendiri. Semua logo EE. Nah, ini yang saya inginkan. Pak Panji itu membuat sesuatu yang begitu ya. Jadi semua. Jadi seperti yang aku bilang dulu di HKBP, sending sama Bumi. Jadi datang itu dari Sipiro, dari nanya ke gereja, berapa harga cabai, berapa harga beras, berapa harga kol, datang ke gereja. Nah, yang saya inginkan kalau Pak Panji setuju, kalau misalnya dari Papua orang bagaimana mengolah emas dengan biotek, jangan dengan yang sekarang, datang kemari. Gimana ngolah nikel? Datang kemari. Gimana memodifikasi mobil? Kita bisa kok. Kita buat mobil dengan ini bisa. Nah, datang kemari. Berapa 1.500 hektar? Kenapa nggak kita bikin? Pabriknya kita bikin di sini semuanya. Untuk merancang teknologinya, nah, bolehlah saya ikut. Kalau kalian mau, tapi kalau kalian nggak mau, syukur. Kenapa? Nggak tambah beban tuh. Jadi yang dimaksud abang tadi mau membuatkan Alde itu sebagai pusat sains itu
seperti apa gambaran? Kita bikin laboratorium di sini atau sekolahnya, jangan seperti sekolah bikin fakultas hukum. Kalau mau belajar hukum sama orang Batak, mau belajar manajemen sama orang Padang. Tapi kalau mau belajar teknik misalnya, gimana buat ini, gimana buat ini, aku bilang sama kalian ya, tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh, yang malas banyak. Siapa itu? Asal satu kau. Jadi kalau kau malas, nasi itu pun mau taruh ke mulut nggak bisa. Tapi kalau kau rajin, nasinya entah di mana pun, kau datang ngambilnya ya kan? Kau masak, kau ini itu. Jadi kuncinya tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Yang ada itu nggak mensyukuri. Saya kasih contoh di Bekasi itu ada namanya Babelan. Dia menanam yang namanya kangkung. Dia jual ke pasar baru, dia jual ke tukang dorong-dorong, dia jual ke mall, dia jual entah kemana lagi. Tapi tetap kangkung. Datang istri saya beli, dimasak. Tapi kadang-kala kangkung ini ditanam dimasak di Grand Hyatt, dimasak di restoran Padang, gitu. Tetap kangkung. Harganya gimana? Berbeda kan? Betul nggak? Tapi tetap kangkung kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa kau nggak mensyukuri sama-sama makan kangkung kok kita? Hah? Kenapa kau nggak mensyukuri? Jadi kalau sama-sama makan kangkung ya dia kangkung kangkung. Cuma kau makan kangkung di Grand Hyatt, ini di restoran Padang. Tapi tetap si Aib yang tanam dari Bantar Gebang. Yang lain contoh-contoh. Jadi kita itu harus mensyukuri. Hati dan pikiran yang tenang itu adalah pengobatan yang paling baik. Bahasa Batak. Kesimpulannya Al Zaitun harus punya produk tersendiri. Bukan produk. Dia harus, kemarin aku senang melihatnya, dia bikin aqua. Itu kan salah satu contoh. Dulu tahun 90 dan lupa saya konsultan aqua yang di Citerep, konsultannya si Lewis D, anaknya si Tirto. Nah, jadi saya pikir ini bagus, sangat bagus menurut saya. Cuma ya saya nggak tahu dari bahannya dari mana. Nah, jadi harus bukan satu produk, dia harus di samping dia menghasilkan produk, dia harus bisa jadi tempat orang bertanya gitu. Seperti yang saya bilang gunung di kampung kita kan. Hah? Ya. Jadi setiap negara, tadi banyak orang bilang pendidikannya harus bagus. Betul. Tapi pendidikan tanpa riset kosong. Kamu hanya pakai teori menurut Van den Loo, Van den Heaven dari Belanda begini begitu. Menurut dia, menurut kau? Yang penting kan menurut kau. Banyak. Itu harus jadi pusat riset. Bukan pusat riset. Ada risetnya. Nah, tapi risetnya ini begini. Saya cerita mengenai riset ya. Ini susahnya terlalu banyak yang saya tahu. Jadi walaupun aku bodoh banyak yang aku tahu. Jadi riset ini kalau di perguruan tinggi itu namanya fundamental research. Tapi banyak dosen-dosen masih fundamental research, dia sudah bikin paten. Nah, ini salahnya. Masuk ke tahap kedua, applied research. Bisa nggak diaplikasikan risetnya ini? Masuk ke tahap 3, itu namanya benchmarking research. Masuk ke tahap 4, commercial research. Jadi kalau saya sebenarnya semua saya lakukan. Kenapa? Data di Indonesia nggak bisa dipercaya. Mohon maaf sama teman-teman dosen. Hasil penelitian bukan kau suruh mahasiswa. Datanya itu nggak benar, itu entah apa itu. Nah, saya dari nol. Ini sekarang saya bentuk, saya bikin laboratorium riset di tempat saya. Kebetulan anak saya 2 dokter, tambah saya 1, jadi 3. Nanti saya ada lagi ponakan, dokter juga. Jadi mungkin kita ada 5-6 orang yang tidak dokter semua. Jadi satu laboratorium. Tapi ada laboratorium bidang mekanik, ada listrik,
ada bio. Kebetulan saya sangat menguasai bio sama chemical. Nah, itu. Jadi itu yang saya bilang tadi, si Al Jaiton itu saya kira bisa. Tadi saya berpikir uh, ibarat lidi kalau satu nyapu nggak bisa kan? Harus dikumpul banyak baru bisa nyapu kan? Tapi harus ada pengikatnya. Itulah Pak Panji. Pengikatnya itulah Pak Panji. Kita ini lidi-lidinya. Ngerti maksud saya kan? Supaya kita kuat. atau panjilan ini harus menjadi harus merangkul berbagai tenaga ahli atau Disiplin ilmu lah, nggak usah cerita terlalu kali lah, kayak bisa kali. Orang Indonesia suka kali besar-besarkan. Lihat cicak bilang kadal. Contoh, dia menemukan, oh saya udah menemukan bagaimana cara bikin teh manis. Satu gelas. Kalau satu drum. tapi ini bang kan beda di luar negeri beda di Indonesia biasanya kalau di Indonesia itu untuk berbuat sesuatu berkreativitas itu harus ada undang-undangnya dulu ada payung hukumnya dulu beda dengan di luar negeri bagaimana itu tahu saya itu Karena kau taumu salah. Terus aku meneliti ya ada undang-undangnya gitu. Aku bikin rambutku supaya tumbuh bagus, ada undang-undangnya. ada yang ditangkap gara-gara dia promo produk di TikTok Itu yang dia tidak ada izin itu yang goblok. Jadi ada pepatah orang Batak. Sebenarnya bukan pepatah orang Batak. Ayat Alkitab. Kita harus bijak seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan ular kita tiru, bijaknya itu loh. Ular itu bijak, makanya bisa nipu si Hawa. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi kalau dia kan pamer mau jualan, ngapain? Seperti tadi hanya bisa bikin teh manis satu gelas, udah ceritanya lihat cicak, bilang kadal, itu orang Indonesia. Jadi dalam penelitian juga, kan tadi udah saya jenjangnya. Fundamental research, applied research, benchmarking research, komersial research. Banyak penelitian-penelitian tidak bisa dikomersilkan. Penelitiannya bagus. Contoh, manjat pinang. Nggak laku di Olimpiade. Orang Indonesia jago manjat pinang kan. Tapi di Olimpiade laku nggak. Apalagi orang kampung kami. Jago-jago gigit cabai. Nggak laku. Jadi kita cari satu yang laku. Contoh, saya kemarin bilang, saya itu karena umur saya udah tua, saya melihat seperti Anda bilang tadi, kayaknya di negara ini sulit kali manusia itu untuk berkembang. banyak juga menemukan bahan bakar dari air misalnya sudah tidak ada lagi ceritanya Itu kan bohong. Bahan bakar dari air mana bisa. Saya orang teknik kimia. Di hidrolisa bisa menjadi hidrogen. Hidrogennya bahan bakar, bukan dari air. Itu yang bilang di Tegal loh sampai ke sini. Ceritanya itu sampai ke langit. Itu bisa coba dikibulin lagi si SBY. Mati aku. Di Indonesia nipu itu tingkat presiden yang ditipu. Bayangin aja, sebenarnya kalau kamu tahu, iblis saja takut ke Indonesia. Kenapa? Takut ditipu. Iblis takut ke Indonesia. Karena takut ditipu. Karena sini penipu semua. jadi ketika Al-Jaid dikatakanlah menjadi tempatnya riset para ilmuwan atau orang yang berpikir Bukan. Si Al-Jaitan itu tempat orang riset. Hasil risetnya diberikan atau dijual atau di mana, mungkin ke luar negeri, mungkin ke Indonesia. Itu maksud saya. Bukan. Jadi Al Zaitun itu ya dikumpul lah, bikin laboratorium, lembaga riset seperti di China. Di China itu tiap kabupaten punya lembaga riset. jadi tidak harus apa namanya komersial oriented atau harus komersial oriented Sebenarnya semuanya tujuannya ke komersial oriented, tapi itu tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung. Misalnya saya kan, saya dulu selalu ngasih dana H ke ITB, ke LIPI segala macam. Sekarang 80 juta per dulu 40 juta.
Jadi saya misalnya suruh mereka meneliti tentang ini. Contoh, saya kebetulan spesialisasi banyak di mikroorganisme ya. Mereka menemukan bahwa bakteri Pseudomonas bisa menangkap nitrogen dari udara. Oke, itu fundamental riset. Bagus. Datang saya masukkan. Tadi kan saya bilang inventor, inovator, modifikator, follower. Kita ini follower di bawah itu lagi. Jadi saya inovator, saya inovasikan. Dia nitrogen di udara 79%. Dia tangkap, bisa kita bikin pupuk. Kita buat ini dari pupuk nitrogen, jadi kita nggak pakai urea lagi. Nah, ada dulu pupuk saya, cuma nggak laku. Karena di Indonesia itu sulit jualan. Nah, kita buat itu pupuk. Nanti kalau jalan-jalan ke workshop saya, kamu lihat itu sawit hijau royo-royo, buahnya juga banyak. Tapi pupuk saya nggak laku. Kenapa? Kamu pernah dengar nggak cerita saya? Seorang gadis cantik, kaya, pintar, semualah, tapi nggak kawin-kawin. Pernah dengar? Hah? Ada nggak? Bukan sinetron. Gadis cantik, orang kaya, pintar, nggak kawin-kawin. Ngerti maksud saya kan? Begitu juga produk saya, cantik, semua senang, tapi nggak laku dijual. Hah? Akhirnya apa? Forget it, lupakan. Mungkin dulu pengolahan limbah yang paling ini, kalau jujur negara ini cuma saya. Tak laku, lupakan. Coba Mas, tak laku, lupakan. Terakhir, aku bikin aspal. Jadi saya menemukan aspal, bagaimana mengolah aspal. Kita bikin pabrik kita. Yang menariknya, ini bahan bakunya dari tambang. Di dunia cuma 3. Trinidad, Venezuela, baru Buton. Ada menteri, saya panggil dari Cina, saya panggil dari Korea, panggil semua dipanggilin. Tak dukun pun dipanggil. Gagal sekarang. Wika, gagal semua. Ya, saya nggak tahu ya, sorry ya. Karena Yesus ngajarin saya dapat. Jadi saya dirikan pabrik. Kemarin saya tunjukkan 100 ton. Yang kata Jokowi itu saya punya. Saya, pabrik apa dulu? Tadi yang dikatakan Ada 5 pabrik dulu. apa saja? Nggak usah kau tahu lah. Tahu banget. Melamar. Emangnya mau kawin? Jadi apa gitu di sana? Kau ada aja kau. Jadi, Lagi dulu ke formula. ini gampang. Jadi kan anak saya, dia sekolah di Inggris, dia berteman sama emir-emir yang paling kecil. Dia bilang, Pak, coba ini ada parfum bapaknya temanku ke bawah. Bapak bisa bikin nggak? Coba. Saya itu parfumer. Jadi parfumer itu di dunia beberapa orang. Jadi kita hanya hidung saya ini di asuransi, hanya cium-cium gini dibayar. Jadi kecium, oh kayaknya ada ini, ada ini, ada ini. Oke, cek di laboratorium. Dicek, oh ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kita lihat komposisinya berapa. Oh ini sekian, ini sekian, sekian. Oke, coba kita buat bahannya ini, coba. Beda, lebih enak bukan mereka. Nah, di mana masalahnya? Peneliti itu, ilmiawan itu nggak ada yang langsung berhasil. Makanya biaya penelitian itu nggak bisa diaudit karena gagalnya banyak. Sama kayak, pernah dengar nggak Thomas Alva Edison? Bukan saya. Dia menemukan sesuatu. Wartawan bertanya, Mr. Edison, bagaimana perasaanmu gagal 1000 kali, terus berhasil ke 1001?
Jawaban dia apa? Apa kau bilang? Aku gagal 1000 kali. Terus mengerjakannya ini harus 1001 kali, bukan gagal 1000. Lol. Hah? Apa kamu kira saya berhasil terus? Ya enggak lah. Eh, membuat listrik inilah teknologi yang paling cepat kupelajari. 20 bulan. Nanti mau kunjang Panji Gumilang ke workshop, lihat, raba, buktikan, putuskan. Mau nggak? Untuk listrik ini, Pak. Ya. Yang tadi listrik gratis tadi ya. Hah? Yang tadi listrik gratis untuk masyarakat. Tapi kayak kalau saya ngomong itu bisa-bisa besok nggak bisa ketemu lagi kita. Ya. Hah? Kayaknya yang benci sama saya lebih banyak dari rambut saya. Karena apa? Karena banyak lahan orang yang hilang. Contoh kecil, yang penjual genset, misalnya Russell, Stanford, Kamet, Stop, PLN, ketar-ketir. Saya bilang sama orang PLN, kamu tidak pernah kehilangan, tapi kamu selalu cari pencuri. Kan? Datang ke pabrik saya, ini Pak Edison nggak pakai listrik. Kan? Terus saya bilang, kamu ini kan nggak ada kehilangan, hilang nggak listrik? Enggak. Terus kenapa kamu cari pencurinya di sini? Ah, ini yang terjadi. Sama kayak polisi kan, udah ketemu SIM soalnya pentilnya dilihat lagi. Oh, kamu nggak ada pentil nih. Nah, PLN juga begitu. Jadi di negara ini aku nggak tahu. Sebenarnya aku dulu bilang itu di dalam sesuatu society kalau sudah kecurangan jadi agama, semua itu orang bodoh itu nggak ada gunanya. 1000 kali pintar saya nggak ada guna. Biar kita berkantor lah wartawan itu di pabrik abang. Kita jadi parang. Lama-lama kau yang musuhku. Emangnya aku nggak tahu. Dia tahu aku. Kalau tahu aku tadi wartawan, kau nggak mau kau wawancarai. Wartawan ini kan nakal. Tahu kau orang Batak nggak? Tidak semua laki-laki. Kau orang Batak? Darahnya Batak. Ada orang Batak bilang wartawan itu barbarita sesukunan. Hah? Dia memberitakan sesuatu yang nggak kita tanya. Nah itu jadi saya bukan alergi dengan wartawan. Saya berteman dengan wartawan. Tapi saya nggak suka diekspos sama wartawan. Kenapa? Ya sama kayak gini, jadi capek aku nanti. Aku udah tua, udah perlu tidur. Hah? Tadi Tapi kan abang berpikir untuk kemajuan Indonesia. Bagaimana rakyat ini? saya berpikir, tapi kau nggak mau. Macam mana? Hah? Saya memikirkan kau, sedangkan kau nggak mau. Kamu Kristen? Islam. Islam. Di Kristen, karena percayanya dan bandel si perempuan itu, ku pegang aja pun nanti bajunya, aku akan sembuh. Betul nggak? Jadi kalau ada kepercayaan kita, ada kemauan kita, jadi. Tapi kalau kita udah nggak mau, semua kafir, semua kufar, semua menyesatkan. Ya, kapan majunya? Makanya tadi mau kutanya, Panji Gumilang katanya ngajarin kesesatan. Siapa yang sesat? Apa kita yang hadir di sini semua sesat? Hah? Seperti aku bilang tadi, 1.000.000 nasihat dan khotbah yang dilontarkan para pendeta dan kiai tidak mampu mengalahkan satu perbuatan baik. Panji Gumilang sudah berbuat baik satu, dibangun masjid. Pusat pikirku. Hah? Sekarang yang menuduh dia menyesatkan itu, terus apa yang dibikinnya baik? Hah? Apa yang dibikinnya baik? Paling ngajarin orang kurang ajar. Hah?
Apa kita nggak bangga? Hutan loh ini tadinya. Datang Panji Gumilang, dia bangun ini. Hah? Bangun kan nggak kita? Aku nggak kenal loh dia. Cuma aku baca dapat undangan dari dia di prakarsanya ini, datang aku. Kemarin sudah mulai hampir ketolak. Habis dimintanya pas foto, pertama-tama dimintanya merek mobil, plat. Ah, ini kayak di Grand Hyatt gitu kan. Di Grand Hyatt itu kalau kita datang naik Avanza, sana kau parkir. Datang naik apalagi mobil itu, Fortune, sana kau. Katanya. Nah, kalau kita datang datang naik mobil yang menurut dia cocok, Pak sini Pak, Bapak sini Pak. Nah, dalam hatiku, masa LJ itu kayak gini, kayak gitu juga. Sampai aku ditanya, aduh, nanti kalau aku bawa plat nomor yang plat satu gimana? Tapi artinya begini, tak kenal maka tak sayang. Boleh saja saya menilai kamu negatif, boleh saja. Tapi belum tentu kamu negatif. Untuk itu, selalulah berpikir positif. Kalau kamu tidak bisa menyenangkan orang lain, jangan menyakitinya. Nah, itu prinsip. Kalau kamu nggak bisa menyenangkan orang lain, jangan menyakitinya. Ini nggak belum apa-apa. Kayak kamu yang paling hebat. Ngomong kayak kau yang paling pintar. Dunia kayak kau yang punya. Dalam hatiku ini sakit jiwa ini. Nanti ada listrik di pabrik. Nah, sampai. Dari mana? Memang listrik di pabrik. Nah, beban pakai apa? Aku bilang genset. Nah, Mana genset mau kok nggak bunyi? Bisik-bisik dia sekarang. Jadi dia tidak kehilangan, tapi cari-cari pencuri. Di rumah kita pula, itu kan bencinya kita. Coba orang datang polisi ke rumahmu. Sini tadi ada pencuri ayam. Kalau kamu nggak mencuri ayam, ayam aja nggak kau makan. listrik apa yang dipakai? Punya kita sendiri. Aduh, nanti kalau aku tunjuk-tunjukkan, kalian kira aku pamer. Bela. Ngapain kau bela aku? Saya nggak bela apa, Gak usah orang aku nggak perlu dibela. bela pemikiran besar. Ini saya tulis reaktor listrik. Saya bisa, ini kan kilovolt ya. Ini 200, 400, 600. 600 kilovolt. Ini karena alat saya 1700 kilovolt terbakar lebih. Python 1 aja itu 400 kilovolt hasilnya. Saya bisa 600. Tinggi dari Python tadi. Cuma kalau saya bikin itu, saya kasih ke masyarakat, mungkin kiamat dunia nggak akan bisa. Kenapa? Saya harus bikin dari sini yang namanya trafo. Untuk dari 1700 ke 800 berapa. Dari 800 saya harus bikin sutet. Berapa kali trafo nanti sampai 20 kilovolt. Jadi ini semua ini 20 kilovolt. Nanti pakai gardu trafo diturunkan menjadi 380 strip 220 supaya bisa, kalau enggak akan jebol. Jadi semua itu di 20 kilovolt. Nah, saya ciptakanlah sekarang 20 kilovolt dan bisa didorong-dorong. Mau saya pakai di kampungmu bisa hidupkan. Kasih trafo, makanya di perumahan, di hotel ya, ada trafonya. Yang saya mau, tapi sayangnya saya itu nggak didukung. Yang saya mau pemerintah keluar dana, kita kasihlah rakyat gratis. Cuma dua di dunia ini yang pernah ngasih rakyat gratis listrik, tapi sekarang nggak lagi. Di Kazakhstan sama di Pakistan. Nah, sekarang Indonesia bisa dong. Masa aku bayar pajak tiap hari si guys yang kaya?
Kan ini yang terjadi. Kalau pernah tawarkan ini ke PLN, Oh senang dia. Langsung mau dia. tapi gratisan. Tapi kepiting balik hijau. Kalau kepiting di balik batu masih capek lagi kita dorongnya kan. Ini kepiting balik hijau digini kan udah kelihatan. Saya bilang 600 rupiah dari saya. Gratis juga saya mau. Tapi untuk rakyat ya. Tapi rakyat nggak seperti kau orang kaya. Nah, kita kasih gratis. Atau 600 lah dari saya, 600 rupiah. Sedangkan kalian kan ini kan 1400 ke 1500 kan. Oke. Jadi kalau kita lakukan artinya kalau 600 bisa menghemat 900 kan. Tapi para mereka itu mau, tapi tetap jual ke dia jual ke kau tetap 1500, dia untuk 900, enak kan? Iya, Profesor Diki Bulin. Oke, mak kau lah. Aku kira kamu sangat sulit cari orang di Indonesia ini yang punya nasionalisme dan punya idealisme. Sangat sulit. Bahkan dosen pun kamu gak akan ketemu. Kenapa? Coba selevel saya, dokternya berjejer-jejer, profesornya berjejer-jejer. Cuma 20 juta lah dapat sebulan. Umur begini. Mau makan apa aku di Jakarta? Hah? Tapi aku harus ngajarin kalian supaya pintar. Gimana kalian hargain kami pendidik ini? Nggak ada dihargai. Padahal kami capek ngajarin mereka supaya pintar, tapi mengarah ke korupsi, mengarah ke berbohong. Kita akan bangun rumah nanti 2 juta, 3 juta rumah. Kita di mana nggak tahu. Kita akan lapangan kerja 3 juta per tahun katanya. Yang PHK aja nggak bisa diurus. Kita akan beri makan dengan 20.000, turun ke 15.000, turun ke 10.000, turun ke 700. Hah? Dicampur racun biar mati semuanya. Ini yang kita hadapi. Jadi kita mau menangis, tapi nggak bisa, air mata nggak bisa turun. Tapi cuma karena aku berpikir, biarin aja kok itu. Oh nanti aku ngomong, datang wartawan yang banyak pertanyaannya. Tujuannya semua memojokkan aku. Daripada repot-repot, aku bikin listrik, aku jual ke perusahaan-perusahaan Cina itu kan. Mereka pasang di pabriknya. Misalnya dia beli dari aku 1 unit, saya nggak jual, sewa. Mereka bilang, Pak, kenapa nggak bisa jual? Kami mau beli. Oh gitu ya. Kau ambil listrik dari mana? Dari PLN. Kenapa nggak kau beli PLN-nya? Ya juga ya. Belilah PLN-nya. Ini kau dikasih murah. Kau pokoknya tinggal hidup cekreng listrik. Karyawan kita taruh di sana. Karyawan tuh semua jadi banyak. Dikasih 4 orang, 3 ganti, 1 standby. Ya udah. Misalnya dia 1.000, katakanlah 1,5 mega, 1.500 kilowatt kali 1.500, berarti 2,2 miliar per bulan. Oke, kau kasih sama aku 1,7 deh. Kan untung dia kan? Mau dia. Gitu. Enak. Tapi kaya lah. Pulang ya. Begini, aku nggak tahu kekayaan itu di mana. Aku nggak tahu. Apa itu kaya pun aku nggak ngerti. Kamu udah ke rumah kan? Udah lihat rumah saya kan? Tahu kok penghuninya? Kebetulan datang anak saya 1 orang. Pembantu nggak ada yang mau, semua nggak ada yang mau. Terpaksa si Aib supir sama office boy disuruh. Penghuninya apa? Saya sama istri. Sering saya bilang sama istri, kau di atas, aku di bawah. Kita masak Indomie di aku, nanti kau kuahnya, aku minyak.
Aku nggak tahu yang kaya itu yang mana. Nggak ngerti aku. Yang mana yang kaya? Tapi yang sok kaya aku tahu banyak. Tapi kekayaan itu aku nggak tahu apa sebenarnya. Kebutuhan LG ini berapa kilo? Apa ya? Listrik Untuk kebutuhan siapa? LG itu kira-kira Kalau taksi taksi. Ah, aku belum jalani. Tapi kalau ini kukira sekitar 1 mega ini 1 bulan. Kalau normal jalan ya. Tapi kayaknya nggak normal jalan. Karena kadang-kadang ada tamu, kadang-kadang enggak kan. Kalau aja itu kayaknya katakanlah total 1 mega kali. Jadi dia mungkin bayar 1,5 miliar. Nah, kalau Pak Panji mau, ya udah 750 sama aku. Saya ongkos kena heli kemarin ya kan. Nah, masa aku naik mobil jauh banget. Udah tua. nggak taruh karyawan. Sudah ditawarkan, Hah? Sudah sudah ditawarkan. dibilang. Belum. Tadi mau ketemu hari ini nggak jadi. Nah, kamu bohong aja sama aku. Nanti melalui Toko Indonesia akan disambungkan. Saya lihat orangnya visioner. Saya tadi sebenarnya entah kenapa saya teringat dia umur 79. Saya masukkan ke matematik saya. 79 tambahkan jadi 16. Masih 2 angka. Supaya 1 angka tambahkan jadi 7. Berarti masih banyak tugasnya. Masih 7. Harus 8. Supaya mapan. Tapi sudah mapan lama, dia harus 89. Baru dia mengucapkan selamat tinggal anak-anak. Aku mau pergi. Nah, tolong sampaikan ke dia. Itu matematik saya. Bisa sudah membersamai selama 25 tahun. Nah, nggak tahu lah aku. Jadi Tapi kita bisa matematikku di sana. Kenapa? Saya bilang banyak matematik orang nggak cocok sama aku. Kenapa? Karena matematiknya semua kesepakatan. 2 tambah 2 4, ya kan? Menurut matematik yang sebenarnya 2 tambah 2 itu bukan 4. 2 tambah 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika basis perhitungan lebih besar atau sama dengan 5. Jika basis perhitungan lebih besar dari 5, lebih kecil dari 5, 2 tambah 2 itu 10. Kalau 3, 2 tambah 2 11. Makanya ada teman-teman muslim bertanya ke saya, Tuhan kalian 3 kali. Ah, kok bisa Tuhan? Alah bapak anak. Oh, matematikmu matematik SD kau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya kan? Iya. Nah, itu yang salah. Dasar perhitungannya kan begitu. Begini. Makanya non cavas infinitum infinity. Yang terbatas tidak sanggup untuk sangat terbatas. SD nggak mungkin lah membahas tentang SMA. Nggak mungkin. Betul nggak? Ah, di sana persoalannya. Jadi kita jangan ilmunya 2 cm ngomongnya 7 meter. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Yang konyolnya, orang yang ilmunya 2 cm ini selalu memanfaatkan jumlah mayoritas. Dengan seperti saya bilang tadi, ditanya ada ya memperdagangkan agama untuk kepentingan pribadi. Padahal dia sendiri nggak tahu kita. Kayaknya pintu surga dia yang pegang. Sama kuncinya. Gemboknya tapi nggak tahu. Kunci aja dia pegang, gemboknya nggak ada. Hah? Ini yang terjadi di Indonesia.